Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami, masih di Sapa Pagi bersama Dr. Safa dari RSUD Campuran Darat, dokter spesialis penyakit dalam. Kita lanjutkan lagi ya dokter ya, tadi kita seru sekali bahas tentang nutrisi ya dokter, nutrisi utamanya untuk orang-orang yang ada diabetes. Ya. Nah, kalau orang diabetes itu sebenarnya untuk porsi mengambil nasinya sendiri apakah memang ada takarannya dok, 1 sendok, 2 sendok gitu? Paling gampang Mbak Intan ya, biasanya takarannya kita akan bicara tentang 1 genggaman tangan. 1 genggaman tangan dari pasiennya tuh, bukan dari dokternya ya. Jadi 1 genggaman tangan itu bukan dalam bentuk beras, karena kalau beras kan pasti masih akan berkembang ya. Ya, jadi 1 genggaman tangan tidak tinggi, jadi rendah. Nah itu biasanya paling mudah lah gitu. Kalau memang tidak mau sedikit ribet untuk menimbang atau mengira-ngira gitu ya, atau sekitar kira-kira 5 sendok makan. Solutif sekali ya sobat, karena ini berarti nggak usah nimbang berapa ya kilo, berapa gram gitu, nggak perlu ya. Jadi paling gampang lah. Itu untuk sekali makan atau untuk 24 jam dokter? Itu untuk 1 kali makan. Jadi sebenarnya juga bukan suatu hal yang berarti nggak boleh makan apa-apa begitu ya Mbak Intan, tidak. Asupan gizi dari pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu juga harus tetap dilihat gitu, juga tetap harus ada karbohidratnya, juga harus tetap ada proteinnya, vitamin, mineralnya, seratnya, itu juga harus tetap ada, sehingga penurunan berat badan ataupun misalnya kadang craving istilahnya ya Mbak Intan, ketika pasien itu oke, awal-awal semangat sekali tuh untuk berdiet, nanti pada suatu saat timbul yang namanya craving. Jadi, aduh, aku sudah lama nih nggak makan yang banyak, nggak makan manis, nggak makan seperti itu. Akhirnya pasien meluapkan emosinya untuk makan makanan hal-hal yang sudah lama sebenarnya pasien tersebut tinggalkan. Itu malah jauh akan lebih berbahaya. Jadi, memang harus ada takarannya sendiri. Tidak berarti tidak dimakan semuanya. Nah gitu ya, info banget nih buat sobat karena ini di rumah yang mungkin ada diabetes salah satu keluarganya. Jadi jangan dibatasi, soalnya tuh ada loh dok, tetangganya Intan itu cerita kalau orang diabetes makannya itu malah dia cuma kayak sayur bening aja, nggak ada proteinnya, nggak ada tahunya ya, karena mungkin saking takutnya karena kurang terpapar informasi. Ternyata nggak apa-apa ya, nggak apa-apa makan nasi 1 gram tangan ditambah lauk pauk gitu, nggak apa-apa. Betul. Mungkin kebanyakan juga yang salah kaprah adalah cara mengolahnya Mbak Intan. Nah, memang kebanyakan apalagi masyarakat Tulungagung ya, itu kalau misalnya nggak pakai santan seperti nggak masak Mbak Intan. Ya, padahal esensinya adalah bukan santannya gitu. Esensinya adalah kita milih dagingnya atau protein hewaninya gitu misalnya, atau ayam, atau misalnya telur. Nah, itu boleh dimakan, tapi dengan cara diolahnya yang benar. Misal, tidak menggunakan santan, atau tidak digoreng ya, yang matah tuh yang minyaknya panas enak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Cara pengolahannya pun juga harus sangat diperhatikan. Karena bagaimana makanan itu diolah, gizi itulah yang akan masuk ke dalam tubuh pasien. Apabila diolahnya salah, gizinya pun yang banyak juga salah, seperti makanan-makanan yang misalnya fast food atau yang biasa dimakan itu yang instan, yang langsung jadi. Biasanya yang instan itu melalui beberapa proses Mbak Intan. Sedangkan makanan apabila semakin sering diolah atau dipanasi, kalau orang tahu misalnya jangan blendrang ya, betul. Itu lemak jenuhnya yang akan lebih naik daripada gizi-gizi yang lain. Gizi yang kita inginkan dapatkan awalnya sudah hilang gitu. Jadi cara mengolah makanannya juga harus sangat diperhatikan. Cara mengolahnya jangan sampai setiap hari makan, jangan jangan blendrang ya. Karena kadang-kadang tuh bumbunya memang kalau beberapa orang enaknya karena memang yesterday-nya itu tadi. Memang luar biasa sekali ilmu baru buat kita ya sobat, karena ini jadi jangan makan makanan yang diawetkan cepat saji, itu juga tidak bagus, apalagi kalau udah punya diabetes ya, dihindari. Nah dokter, selanjutnya nih tentang masalah nutrisi ya untuk orang diabetes. Ada nih yang namanya nasi merah. Apakah memang sesignifikan itu nasi merah untuk mengontrol gula darahnya? Betul.
Jadi kalau kita bicara mana yang lebih baik untuk pasien diabetes ya, nasi merah apakah nasi putih gitu ya. Memang kalau dalam penelitian, apabila ada penelitian banyak sekali yang membicarakan atau membandingkan antara nasi merah dengan nasi putih. Apabila pasien dengan tidak diabetes saja, ya, itu makan nasi putih dan juga makan nasi merah, kenaikan glukosa di dalam tubuh itu jauh lebih signifikan yang pakai nasi putih. Karena nasi merah base-nya adalah seratnya yang banyak. Kalau memang misalnya ada ya kadang kalau nasi putih kemarin gimana dok kan begitu. Itu memang betul. Jadi kalau dibandingkan pembandingnya adalah nasi putih baru dan juga nasi putih kemarin, glukosanya pun juga akan sedikit lebih turun yang nasi putih kemarin dibandingkan dengan nasi putih yang baru. Itu memang betul. Sehingga memang kita sarankan kalau misalnya pasiennya mau dan bisa menggunakan atau mengganti karbohidratnya dengan nasi merah sebenarnya jauh lebih baik. Karena apabila digrafikkan, digambarkan grafik itu jauh lebih tinggi atau naiknya luar biasa menjulang tinggi kalau dengan nasi putih. Kalau nasi merah dia akan naiknya landai, lalu dia akan turun. Jadi seperti itu. Ada pengaruhnya juga ya ketika pasien itu memilih nasi putih dan nasi merah. Kalau untuk nasi merah sendiri nih dok, apakah juga harus dikepali satu kepal tangan juga? Tetap. Tetap jawabannya. Karena kalau misalnya nih kita bicara jumlah berarti, kalau misalnya saya makan nasi putih satu kepal, lalu karena nasi merah, karena gulanya sedikit, saya boleh makan 2 kepal. Ya sama aja dong kalau misalnya dihitung gulanya. Jadi tetap pada porsinya. Karena tujuan kita adalah mengurangi kadar gula di dalam tubuh yang kita masukkan gitu kan. Nah sehingga semua harus sesuai porsinya. Jadi jangan mentang-mentang bisa beli nasi merah, udah makan nasinya banyak. Mantap sekali. Terus ini nih dok, kalau tadi udah ada nasi merah, nasi putih. Kalau nasi putih yang yesterday ya, yang blendrang itu, apakah disarankan nih dok? Apakah memang seharusnya pasien diabetes itu udah makan nasi yang yesterday aja gitu, nggak usah beli beras lagi biar hemat juga kak. Jadi yang yesterday aja ada gitu. Gimana nih dokter? Masih sobat karena dia penasaran juga. Iya. Jadi kalau nasi putih kemarin itu tadi sama seperti pembandingnya seperti nasi merah. Kalau dibandingkan itu zat gulanya memang sedikit lebih turun daripada nasi putih, tapi tidak berarti terus makannya menjadi lebih banyak. Kalau memang nasi putih kemarin itu boleh kok. Memang ya, tapi tidak sesignifikan itu gitu Mbak Intan. Jadi tetap boleh pada pasien diabetes untuk mengkonsumsi nasi putih yang kemarin gitu. Beda dengan masakan ya Mbak Intan. Kalau bicara itu, kalau bicara tentang masakan, berarti kan olahannya tuh beberapa kali gitu. Tapi kalau nasi putih kan ya masaknya 1 kali, lalu dia hanya dihangatkan gitu. Mantap sekali, jadi boleh ya. Boleh. Jadi nggak usah takut nih kalau misalnya di rumah ada yang nasi kemarin, dimakan aja nggak apa-apa gitu ya sobat karena ini. Asal tidak basi ya Mbak. Iya. Nanti kalau basi masalah basi lagi. Mantap. Nah kita lanjutkan nih dok. Kalau kita ngomong diabetes nggak akan putus nih sama yang namanya iklan nih, susu rendah gula, susu yang beredar di pasaran. Nah ini sebenarnya gimana dok? Apakah memang benar-benar disarankan nih buat pasien-pasien? Silahkan dokter. Ya, ini untuk susu low fat atau susu rendah gula nih Mbak Intan. Karena ada 2 macam. Jadi kalau susu biasanya yang dijual ada yang low fat alias lemaknya tidak lebih tinggi daripada yang susu biasa. Tapi kalau misalnya sama saja, sebenarnya kita bisa lihat kandungan di dalam bungkus dari susu itu sendiri ya Mbak Intan. Namanya saja iklan ya. Jadi pasti akan dibuat sedemikian rupa sehingga orang tuh pasti akan membeli. Betul, itu lemaknya tidak lebih tinggi daripada susu yang lain. Tetapi yang lainnya kan tinggi. Coba dilihat walaupun tidak tinggi itu berapa gram. Lalu yang kedua, kandungan gulanya berapa gram dalam satu, biasanya takarannya tuh 100 cc gitu ya. Itu berapa gram. Dan yang lainnya misalnya milknya itu sendiri juga berapa gram. Nah itu juga harus kita pikirkan. Jadi tidak berarti berarti karena tulisannya low fat berarti kita boleh makan atau minum itu. Sama seperti gula Mbak Intan. Kan ada tuh biasanya
pengganti gula. Nah, betul itu dokter. Kalau misalnya pengganti gula sesekali saja itu boleh untuk dipakai gitu ya. Apabila memang pasiennya itu sangat ingin untuk minum manis pada saat itu. Tapi kalau itu dilakukan terus-terusan itu juga sama. Kenapa? Dan itu akan memberikan efek kurang baik juga untuk ginjal. Kenapa? Karena pengganti gula berarti kan bukan gula tuh yang dipakai. Istilahnya biasanya kita mendengar atau mengetahui dengan namanya itu aspartam. Aspartam apabila dikonsumsi terlalu banyak itu juga kurang baik untuk ginjal. Jadi sebenarnya produk-produk seperti itu juga ya tetap harus ada takarannya. Atau mungkin susu dengan yang khusus, biasanya susu khusus diabetes gitu ya. Susu khusus diabetes itu juga bisa diminum, memang sebagai pengganti makan. Bukan berarti seperti kalau kita SD dulu ya, 4 sehat 5 sempurna gitu ya, sudah makan plus susu jadi tambah sehat. Tidak, jadi sifatnya adalah pengganti makanan Mbak Intan. Pengganti makanan. Betul. Jadi sebenarnya orang-orang yang diabetes itu boleh ya sebenarnya minum susu, cuma kita harus lihat takarannya Betul. dulu. Misalnya dalam makan pagi dan juga makan siangnya, makan seperti biasa dengan sesuai takaran. Lalu pasien memilih malam untuk menggantinya dengan 1 gelas susu yang khusus orang diabetes tadi. Boleh. Gitu. Mantap sekali, ilmu baru buat kita ya, pemirsa di rumah. Jadi boleh minum susu tapi dengan jadwal tertentu ya, nggak yang 4 sehat 5 sempurna seperti anak TK tadi. Dokter, kita harus jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.